banyak orang sales tidak capai target yang dia inginkan, kurang berprestasi, tapi dia nggak mau upgrade. Dengan kata lain, sorry saya tarik kesimpulan nih. Zaman sekarang kalau mau upgrade gampang kan ya. Ya, tanya orang, ikut training, bahkan kalau mau gratis YouTube juga banyak kok. Betul kan? Ya, so bukan soal biaya kan ya. Jadi kalau seseorang tidak mau upgrade, berarti kesimpulan saya yang rada kasar dan brutal, dia udah betah dengan kesengsaraannya. Fixed mindset. Dia udah betah dengan frustasinya, dia udah betah dengan kemiskinannya. Smart Business. Halo Smart Listeners, apa kabar Anda? Podcast Smart Business bersama dengan Mr. James Kui kembali lagi menemani aktivitas Anda di hari ini. Nah, gimana? Apakah Anda sudah melatih kecerdasan Anda berbicara, melatih kecerdasan Anda untuk presentasi, melatih kecerdasan empati Anda untuk bisa lebih melakukan approach yang positif kepada customer Anda? Kalau belum, yuk kita belajar. Karena tidak hanya kendaraan, tidak hanya smartphone yang perlu di-upgrade atau produk elektronik, diri Anda pun perlu di-upgrade. Apa yang di-upgrade? Skill-nya. How to-nya gimana? Kita tanya langsung sama Mr. James Kui. Pak James, apa kabar? Hai Daryl, kabar baik, thank you. Udah upgrade apa hari ini? Upgrade handphone. Ternyata nggak cuma itu loh yang harus di-upgrade Pak James ya. Setuju. Kan diri juga harus di-upgrade. Kemudian look dari seseorang juga harus di-upgrade. Kan nggak mungkin gitu-gitu aja. Betul. Nah, ini kalau dihubungkan dengan profesi seorang sales, Pak James, seberapa penting sih teman-teman sales itu harus upgrade kategori skill ya? Gimana Pak James? Sangat penting, sangat penting. Ya, saya kasih analogi ya. Many years ago waktu saya baru mulai ya, saya ikut seminarnya Zig Ziglar di Singapura ya. Dan di coffee break zaman dulu kan nggak ada handphone. Kalau coffee break kita beli buku minta dia tanda tangan gitu aja kan, nggak ada selfie-selfian ya. Jadi saya beli buku, saya minta dia tanda tangan dan saya tanya kepada dia. Ya, I was very young then. I asked Mr. Ziglar, I want to keep on improving my income, upgrading my income. What is your advice for me? Oke. Dan dia kasih saya satu kalimat unforgettable banget, santai. Dan dia bilang, when you grow, your income will grow. Ini menarik. When you grow, your income will grow. Ya, oke. Begitu kamu bertumbuh, penghasilan kamu akan bertumbuh. Nah, jadi kamu bertumbuh dari sisi mana, betul? Bertumbuh dari sisi mindset, bertumbuh dari sisi wisdom, bertumbuh dari sisi keterampilan dan kemampuan. Ya, kalau dari hal-hal itu kamu bertumbuh, otomatis penghasilan kamu akan bertumbuh. Tapi kalau kamunya tidak upgrade, penghasilan kamu nggak bakalan bisa upgrade. Bahkan ada satu pepatah Chinese ya yang bilang, "Bu pak man, zi pak zhan." Ya, maksudnya apa? Maksudnya nggak takut kalau kita pelan. Man itu pelan, ya. Nggak takut, pupa. Nggak takut kalau kita pelan. Yang ditakuti adalah kalau kita berdiri diam. Karena pelan pun ada kemajuan, betul? Berdiri diam bukan berarti stagnan, tapi berdiri diam itu mundur loh. Kenapa? Karena orang lain sekitar kita maju kan. Kompetitor maju, orang sales yang lain maju. Nah, kalau kita berdiri diam, relatif dengan mereka kita mundur kan. Maka dari itu penting sekali upgrade. Karena kalau tidak upgrade, satu, penghasilan kita tidak meningkat. Kedua, yang ada menyusut. Bukan diam, bukan lari di tempat, mundur. Ngeri itu. Jadi harus upgrade. Gini, saya ingat juga teman ada yang bilang gini, ya kalau lu punya skill yang oke, jalanin aja dulu. Tapi jangan lupa upgrade ya. Betul. Nah, kalau di dunia sales sendiri Pak James, yang dimaksud dengan upgrade skill, itu seperti apa sih? Yang dimaksud dengan upgrade skill itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Skill is, he's very skillful at badminton, swimming, skill. Public speaking, negotiation. Maka public speaking, skill. Negotiation, skill. Selling, skill. People, skills. Itu semua skills. Ya. Problem solving, skills. Jadi skill itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan. Jadi yang perlu di-upgrade adalah semua hal-hal yang berkaitan dengan selling kan ya. Jadi skill itu termasuk PDKT dengan orang. Itu people skills. Skill itu termasuk
probing skills, ya, teknik bertanya sampai ketemu keinginannya, kebutuhannya, ya, alasan di balik keberatannya apa. Itu kan probing skills, Ya, ya. ya. Presentation skills, menjelaskan sesuatu sampai dia tertarik, sehingga cara menjelaskannya menarik. The presentation skills, negotiation skills, tawar menawar, ya, handling objection skill, closing skills, itu semua skill. Berapa ideal yang harus dikuasai sama para teman-teman sales tentang skills ini, Pak James? At least 7-8 skill yang tadi saya ngomong itu. Semuanya itu. Semua. Dan setiap skill yang kita meningkat, itu akan berdampak langsung kepada hasil kita kan ya. Oke. Jadi kalau 7 skill itu meningkat sedikit-sedikit, ya intinya secara kumulatif kan hasil kita lebih bagus. Range in order. 1, 2, ketiga apa yang utama? To me ya, number one skills is people skills. People skills. People skills. Jadi poinnya adalah customer kita harus rasa nyaman sama kita. Oke. Rasa nyaman, rasa akrab, rasa no pressure gitu loh. Not under pressure to buy. Gitu kan. Sehingga ya ngobrol-ngobrol dia rasa bebas untuk curhat sama kita. Sesungguhnya kenapa sih dia nggak beli? Ada apa sih di balik itu? Dan dia bebas cerita. Pak James, bukan saya nggak mau beli, Pak James. Fee itu ya sebagai salah satu kriteria aja. Ya, kemarin saya ngomong fee-nya mahal, sebenarnya itu alasan. Tapi jujur di balik itu, bos saya kasih instruksi training harus di training centernya keponakan dia. Jadi itulah keterbatasannya. Jadi dia bisa curhat sehingga kita tahu sesungguhnya apa sih. Nggak mungkin lah semua permintaan gue udah pemenuhi. Kok nggak dapat order? Ada apa sih? Nah gitu. Oke. Yang kedua? People skills ya. Nah, berkaitan dengan people skills itu adalah questioning atau dialog skills. Oh, oke. Sehingga ngobrol-ngobrol, semakin ngobrol, semakin nyaman, semakin ngobrol. Semakin ngobrol, semakin percaya, semakin curhat. Betul kan? Dari sana jadi engagement kan? Yes, yes. Conversation skills, termasuk questioning ya. Tapi gimana agar tidak terkesan para sales people ini memberikan sebuah jawaban dan terkesan memaksa untuk membeli sebuah produk? Apa kamuflase yang bisa dilakukan, Pak James? Oke. Paling gampang adalah kalau dia sudah tahu kalau dia sudah ceritakan apa yang dia mau. Oke. Sesungguhnya. Dan selalu saya masuk dari sisi itu. Misalnya nih, orang beli properti karena dia mau cari keuntungan. Dari properti itu. Jadi semua penjelasan saya tentang properti ini adalah dengan Pak Daryl tadi bilang mau cari keuntungan. This is a good investment. Karena properti ini bakalan meningkat dengan harga sekian sehingga Anda bisa menikmati keuntungan sekian. Nah, berdasarkan apa saya ngomong begini? Karena ini buktinya, ini track recordnya, ini dasarnya. So Pak Daryl, if you take this investment, tujuan Anda untuk make profit tercapai. Tapi kalau dia bilang, saya mau lingkungan yang nyaman. Pak Daryl, ini lingkungannya bagus sekali. Kenapa? Karena asri, karena safe, anak-anak bisa sepedaan, kita ada country clubnya, kita ada danaunya. So bayangkan Bapak pulang jam 5 sore, ya sudah bisa menikmati waktu sama anak-anak, sepedaan. Nyaman banget sih Pak ya. Properti yang sama. Saya tadi itu dia profit, gue jelasin dari profit. Tadi itu nyaman, gue jelasin dari nyaman. Tahu dari mana? Tahu dari tadi saya tanya apa yang Anda cari. Anda beli properti ini untuk apa? Invest, nyaman, gengsi, karena lokasinya bagus. Betul kan? What? And the last, number 3. Oh, number 3. Tadi, first one is people skills. Second one is questioning and dialogue skills. And number 3 to me number 3 adalah closing skills. Closing skills. Kemampuan untuk giring customer sampai ya udahlah lah beli dah. Karena kalau semakin ngobrol saking melebar ya. Kadang-kadang ngobrol sampai melebar sehingga sulit pepetin dia balik ke sini kan. Ujung-ujung kamu balik ke sini dah. Nah, jadi skill yang bisa bantu orang sales closing. Because tadi people skills and conversation skills is to get the customer to open. After you open, you must close kan? Yes. Open cannot close, what for gitu loh. So closing skills itu penting. Berarti 3 ya, people skills, conversation skills, dan juga closing skills ya. Pak James, kapan orang harus bisa memahami bahwa upgrade skill, khususnya di 3 terbesar ini itu perlu dilakukan, Pak James? Apakah mungkin karena ngerasa
kayaknya gue kurang ilmu nih, kok gue nggak closing ya. Betul. Ataukah ada hal lain Pak James sehingga sales people itu harus mengupgrade skillnya atas kesadaran kejadian apa Pak James? Oke, kesadaran satu adalah prestasinya begitu-gitu aja, nggak Iya. growing. Oke. Oke, nggak growing ya, nggak tambah buruk, tapi nggak growing. Dan dia penasaran dan dia gregetan dan dia tidak suka kondisi di mana dia udah 3 tahun nggak growing gitu loh. Oke. Oke, ya. Jadi harus ada desakan dari diri sendiri kan. Nggak nyaman bahwa gue gitu-gitu aja. Ya, Oke. ya, ya. Kedua adalah kalau dia rasa bahwa orang lain sudah maju dan dia nggak maju-maju. Oke. Oke. Atau ketiga seperti tadi Daryl bilang ya, tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Dia udah frustasi dengan tingkat kegagalan dan dia tahu something is wrong, I need to upgrade. Oke, berarti intinya seseorang mau upgrade atau tidak dari desakan diri sendiri. Oke. Nah, ini yang menarik. Banyak orang sales tidak capai target yang dia inginkan, kurang berprestasi, tapi dia nggak mau upgrade. Dengan kata lain, sorry saya tarik kesimpulan nih. Oke, zaman sekarang kalau mau upgrade gampang kan ya. Ya, tanya orang, ikut training, bahkan kalau mau gratis YouTube juga banyak kok. Yes. Betul kan? Ya, so bukan soal biaya kan ya. Ya, ya. Oke. Jadi kalau seseorang tidak mau upgrade, berarti kesimpulan saya yang rada kasar dan brutal, dia udah betah dengan kesengsaraannya. Fixed mindset. Dia udah betah dengan frustasinya, dia udah betah dengan kemiskinannya. Dia udah adjust level hidupnya downwards untuk menyesuaikan dengan penghasilannya yang kecil. Mestinya dia boost dia punya penghasilan sehingga quality of life increase kan. Oke. Nah ini dia udah adjust quality of life-nya downwards supaya bisa mengakomodir penghasilan yang kecil itu. Nah itu yang sedih. Oke. Itu yang sedih. Dan bayangkan seorang pencari nafkah turunkan kualitas hidup sesuai dengan ketidakkemampuannya. Akibatnya kualitas hidup sekeluarga turun loh. Pasti. Tapi kalau pencari nafkah bisa nge-boost kualitasnya, kemampuannya, sehingga penghasilannya meningkat. Kan kesejahteraan keluarga naik. Ya kan? Nah, itu yang saya khawatir dan saya nggak mau terjadi. Pencari nafkah sudah betah dengan ketidakkeprestasiannya. Oke, Pak James, di sesi pembuka tadi ada satu hal yang menarik ketika Pak James secara pribadi menanyakan kepada Mr. Zig Ziglar gitu, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa bertumbuh gitu ya. Beliau mengatakan bahwa seiring dengan bertumbuhnya Anda akan bertumbuh pula income. Ini mungkin kita perlu luruskan dulu Pak James agar tidak salah persepsi tentang hal ini. Apakah memang selalu begitu atau harus ada hal lain yang dilakukan untuk bisa mensupport pertumbuhan itu Pak James? Oke. Teorinya sih begitu kan ya. Semua orang tahu. Berarti kemampuan kita meningkat, penghasilan kita meningkat. Tapi agar supaya kemampuan kita meningkat, harus ada dorongan dari diri sendiri untuk mau meningkat kan ya. So what's your motive? Oke. Kita mau upgrade kemampuan kita sehingga penghasilan kita meningkat. Motifnya apa? Nah, dari motif itu alasannya ya, purpose-nya. Motif itu baru muncul motivasi kan ya. Oke ya. Nah, jadi tadi Daryl sempat singgung growth mindset. Nah, itu pun salah satu landasan lah ya yang buat orang mau belajar. Ya, growth mindset-nya adalah kondisi yang kurang menyenangkan ini nggak permanen. Nggak permanen. Bukan karena lahir sudah begitu atau karena saya dibesarkan dengan lingkungan kayak gitu atau DNA-nya atau turunan nenek moyangnya, bukan. It's just kegagalan saya itu hanya satu peristiwa yang bisa jadi learning experience, betul? Ketidakkemampuan saya hanya sementara, saya bisa upgrade. So itu growth mindset kan ya. Nah, dibalik dengan growth mindset adalah fixed mindset kan, di mana saya bilang mereka bilang tuh kan udah dibilang gagal, nggak bakalan bisa lah. Udahlah, kita harus terima nasib lah. Dari dono ya, engkong gua aja udah miskin, gimana gua bisa kaya gitu kan. Nah, itu fixed mindset. Ya. Nah, jadi to answer your question, I think perlu orang punya growth mindset. Dan justru ironisnya di abad sekarang, zaman sekarang ya, untuk mau belajar itu instan. Di gadget aja, gratis. Dalam kondisi belajar, upgrade instan gratis aja, banyak orang nggak mau belajar loh. Alasannya apa sih?
pembenaran terhadap sebuah kesalahan diri ya. Ya. Oke, baik. Sobat listeners, ini akhir perbincangan singkat kita di podcast Smart Business bersama dengan Mr. James Kui. 3 hal yang perlu diperhatikan oleh para sales people: upgrade people Anda atau diri Anda, upgrade conversation skill Anda, dan upgrade closing skill Anda. Semoga bermanfaat. Saya Daniel Adam. Sampai jumpa. Smart Business.